Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, masih kita bicarakan terkait dengan tanaman langka dan buah lokal Indonesia. Kali ini akan kita bicarakan terkait dengan jamblang. Adapun literasi yang akan kami sampaikan terkait dengan buah jamblang ini atau buah duet atau juet berasal dari beberapa situs yang akan kami sebutkan satu persatu. Namun sebelum jauh membahas terkait dengan buah jamblang atau duet atau juet ini, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait dengan kehutanan,
pertanian, perkebunan, wisata terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk para petani termasuk di dalamnya adalah petani kebun berkah. Dengan dikenalnya channel ini di berbagai kalangan masyarakat, maka harapannya adalah program-program pemerintah terkait dengan pertanian, perkebunan maupun kehutanan bisa diketahui oleh masyarakat sehingga program tepat sasaran. Dan harapan yang kedua adalah bahwa apabila channel Junidiono Kebun Berkah ini dikenal, maka produk-produk pertanian, terutama dari petani kebun berkah, bisa laku dijual sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman jamblang ini, literatur yang pertama adalah dari Wikipedia dengan judul Jamblang, Jambu-jambuan. Dalam situs ini atau dalam situs Wikipedia ini yaitu www.id.wikipedia.org, jamblang atau jambu keling atau duet memiliki nama ilmiah atau memiliki klasifikasi ilmiah atau taksonomi. Dari divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, ordonya adalah Myrtales, familinya adalah Myrtaceae, genusnya adalah Syzygium, dan spesiesnya adalah Syzygium cumini. Dan ada juga yang memiliki sinonim yaitu Myrtus cumini atau Eigunia cumini atau Eigunia jambolana atau juga Myrtius cumini L atau Syzygium jambolana Mic atau Syzygium jambolanum Lam dan Syzygium malacensi Mer and Perry. Itulah taksonomi dari tanaman jamblang atau duet atau jambu keling. Duet atau jambu keling atau jamblang merupakan jenis pohon buah dari suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Tumbuhan berbuah sepat dan masam ini dikenal pula dengan berbagai nama di daerah seperti Jambekleng, ini Aceh, jambu kling atau Nunang, ini adalah masyarakat Gayo, jambu koliong di daerah Riau, jambu kalang ada di Minahasa, jambulang atau jambulan atau jombulan atau jumblang, ini di Sulawesi Utara, jambulan di daerah Flores, jambula Ternate, jamblang Betawi dan Sunda juga disebut jambu juat atau jiwat atau jiwat padi. India dan juga Jawa disebut dengan duet. Dan di daerah Lombok disebut sebagai jowet. Duak atau dalas di daerah Medan dan due di Bima serta rapo-rapo di daerah Selayar. Itulah nama-nama terkait dengan jamblang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan morfologinya bahwa pohon jamblang merupakan pohon yang kokoh berkayu diameter antara 10 sampai 30 cm, berwarna putih kotor dan tidak menggugurkan daun. Kadang-kadang berbatang bengkok, tinggi hingga 20 meter dan diameter mencapai 90 cm, bercabang rendah dan bertajuk bulat atau tidak beraturan. Daun-daunnya terletak berhadapan, bertangkai 1 sampai 3,5 cm. Helaian daun bundar, telur terbalik, agak corong sampai corong lonjong dengan ukuran panjang 5 sampai 25 kali 2 sampai 10 cm.
Pangkalnya lebar berbentuk pasak atau membundar. Ujung tumpul atau agak melancip, bertepi rata, menjangat tebal dengan tepi yang tipis dan agak tembus pandang. Hijau tua berkilat di sebelah atasnya dan daun jamblang akan berbau terpentin apabila diremas. Daun yang muda berwarna merah jambu dan pertualangannya menyirip. Karangan bunga dalam male atau malerata, renggang hingga 3 kali bercabang, umumnya muncul pada cabang-cabang yang tak berdaun. Bunga kecil, duduk rapat, 3-8 puntung di tiap ujung tangkainya, berbau harum. Daun kelopak bentuknya lonceng melebar atau jorong. Tingginya bisa 4-6 mm, kuning sampai ke unguan. Daun mahkota bundar dan lepas-lepas dengan ukuran 3 mm. Warna putih abu-abu sampai merah jambu dan mudah gugur. Benang sari banyak dengan ukuran 4-7 mm, putik 6-7 mm. Buah berbentuk buni atau bertipe buni, berbentuk lonjong sampai bulat telur. Sering agak bengkok dengan panjang 1-5 cm. Bermahkota cuping kelopak dengan kulit tipis licin mengkilap. Warna merah tua sampai ungu kehitaman, kadang-kadang putih. Memang ada duet yang berwarna putih, sahabat kebun berkah. Sering dalam gerombolan besar, daging buah putih warnanya, sampai ada kuning kelabu, dan juga ada yang agak merah ungu, hampir tak berbau. Dengan banyak sari buah, rasanya sepat agak masam sampai masam manis. Biji lonjong sampai 3,5 cm, buahnya ada yang tak berbiji, ada juga yang berbiji dengan batas jumlah 5. Adapun persebaran atau habitat dari jamblang bisa ditemui di alam liar maupun yang dibudidayakan, tapi sekarang jarang ya sahabat kebun berkah, di daerah Asia tropis dan Australia. Pohon jamblang mempunyai daerah persebaran alami di Himalaya bagian yang subtropis, India, Sri Lanka, Malaysia, dan Australia. Saat ini telah ditanam di seluruh kawasan tropika dan subtropika. Di Pulau Jawa tumbuh liar di hutan jati dan dibudidayakan sebagai pohon buah pekarangan dari dataran rendah hingga 500 meter di atas permukaan laut. Walaupun demikian, jamblang dapat tumbuh pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Curah hujan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang bagus adalah lebih dari 1.000 mm per tahun dengan musim kering yang nyata. Jamblang juga bisa tumbuh di dataran banjir. Jenis ini toleran terhadap kekeringan dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang tidak subur, lahan basah, dan tanah yang berdrainase bagus, seperti tanah lempung, tanah liat berkapur, tanah berpasir, dan tanah-tanah berkapur lainnya. Umumnya jamblang diperbanyak dengan biji, namun kultivar yang unggul bisa diperbanyak dengan cangkok. Adapun kegunaan dari jamblang, misalnya buah jamblang bisa dimakan segar. Di India dan Filipina, seperti juga kebiasaan di beberapa daerah di Indonesia, buah jamblang yang masak dicampur dengan sedikit garam dan kadang-kadang ditambahi gula, lalu dikocok di dalam wadah tertutup, biasanya 2 mangkuk ditangkupkan, sehingga lunak dan berkurang sepatnya. Buah jamblang dapat mengurangi noda di gigi. Buah ini kaya akan vitamin A dan C yang dapat dijadikan sari buah, jeli, ataupun anggur. Dan di Filipina, anggur jamblang diusahakan secara komersial. Kayu jamblang dapat digunakan untuk bahan bangunan meskipun tidak istimewa dan agak mudah pecah. Kayu ini cukup kuat, tahan air dan serangan serangga. Sekalipun agak sukar dikerjakan, yang terlebih sering ialah digunakan sebagai kayu bakar. Kulit kayunya menghasilkan zat penyamak atau tanin dan dimanfaatkan untuk mewarnai ubar atau jala. Kepingan kecil dari kulit
kayu atau pepagan juga kadang-kadang dibubuhkan untuk menghambat keasaman tuak. Daunnya kerap digunakan sebagai pakan ternak. Jamblang bersifat sejuk, aromatik, dan bersifat astrigen kuat. Biji bisa juga untuk mengobati strychnina, yaitu sejenis penawar racun yang spesifik, dan mengobati pengobatan limpa. Hasil penelitian di India menunjukkan bahwa buah jamblang berpotensi sebagai alat kontrasepsi untuk laki-laki. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan biji, daun, dan pepagan jamblang dapat menurunkan diabetes yang dipertegas lagi dengan percobaan binatang yang menunjukkan tumbuhan ini mencegah katarak akibat diabetes. Jamblang mengandung minyak aksiri, jambosin, asam anorganik, dan triterpenoid, serta resin yang mengandung asam elegat dan tanin. Praktisi Ayurveda menunjukkan bahwa daging buah menurunkan darah selama 30 menit. Bijinya menurunkan gula darah dalam waktu 24 jam dan hasil maksimum pencapaian efek hipoglikemik dalam waktu 10 hari. Beberapa bagian tumbuhan jamblang juga dipergunakan sebagai obat tradisional maupun modern. Kulit batang, daun, buah, dan bijinya acap kali digunakan sebagai obat kencing manis ataupun diare dan beberapa penyakit lainnya. Bahkan simplicia dari kulit batang dikenal sebagai zizgi cortex dan biji jamblang disebut sebagai zizgi semen. Dahulu dianjurkan sebagai sediaan apotek yang tidak wajib, ya. Di samping tanin, bahan aktif yang dikandungnya antara lain adalah glukosida yambolin atau jambolin. Oleh pengobatan tradisional di Amerika Selatan, jamblang bersama cermai Belanda untuk mengurangi kerusakan jantung dan hati. Penderita kanker yang mendapatkan kemoterapi doxorubicin, jamblang dan Eugenia caryophyllita mengandung senyawa yang dapat menghasilkan enzim S transferase di hati. Pada percobaan, enzim tersebut dapat menurunkan kejadian kanker lambung hingga 80%. Dan sebagian wilayah di Asia Tenggara menggunakan akar jamblang untuk mengobati epilepsi. Di dataran tinggi Gayo, jamblang yang sering disebut sebagai nunang digunakan untuk mengobati mencret. Dan pohon jamblang juga sering ditanam sebagai pohon peneduh di pekarangan dan perkebunan atau sebagai penahan angin atau windbreak. Dan bunga-bunganya baik sebagai pakan lebah untuk diambil madunya. Baik sahabat Kebun Berkah, itulah yang literatur yang kami dapatkan dari www.id.wikipedia.org, judulnya Jamblang atau jambu-jambuan. Lalu ada satu situs lagi yaitu www.carabudidaya.co.id dengan judul Cara Menanam Buah Jamblang. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam situs ini akan kami sampaikan ya terkait dengan budidayanya. Dan sebelum kita bahas budidayanya, maka kita harus mengetahui syarat tumbuh pohon jamblang. Syarat tumbuh pohon jamblang yaitu pertama dapat tumbuh baik di daerah tropik pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Walaupun memang ada juga dijumpai pada ketinggian sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Pada kondisi terakhir tersebut, pohonnya tidak dapat berbuah, tetapi memang dapat dimanfaatkan kayunya. Tanaman jamblang berkembang dengan baik di wilayah yang curah hujan tahunannya di atas 1000 mm dengan musim kering yang tegas. Jamblang atau duet bisa tumbuh di tepian sungai dan dapat bertahan terhadap genangan yang berkepanjangan. Sahabat Kebun Berkah, bahwa tumbuhan jamblang ini juga setelah masa pertumbuhan awal, tanaman jamblang dapat beradaptasi terhadap kekeringan serta mampu tumbuh di daerah yang hangat dari wilayah subtropis.
Jamblang bisa tumbuh subur pada berbagai tipe tanah, di lahan basah dan rendah, serta lahan yang lebih tinggi dengan sistem pengaliran air yang baik, berupa tanah liat, campuran tanah liat dan kapur, maupun tanah berpasir dan tanah berkapur. Adapun cara menanam buah jamblang, bisa sahabat kebun berkah ditanam di pot ataupun bisa juga di lahan untuk budidaya. Yang pertama tentunya adalah persiapan bibit jamblang. Ada beberapa cara untuk persiapan bibit buah jamblang, misalkan dengan cara okulasi, ya, ataupun dengan sumbung pucuk, ataupun juga dengan cara cangkok, dan bisa juga dengan biji. Kalau untuk biji, biasanya untuk berbuah itu agak lama ya. Kalau di literatur ini dinyatakan bisa tumbuh dan bisa berbuah sampai dengan 7, bisa berbuah pertama maksudnya pada usia 7 atau 10 tahun. Sedangkan dengan okulasi atau vegetatif tadi bisa usia 2 sampai 3 tahun juga sudah bisa berbuah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita persiapan bibit sudah oke, baik yang dari biji maupun dari vegetatif, okulasi, ataupun cangkok, ataupun menyambung ya, maka tentunya penanaman. Penanaman sebaiknya dilakukan di awal musim hujan ya, dan kita sudah menyiapkan lokasi lahannya ataupun tadi pot ya, yang akan kita bicarakan apabila di lahan budidaya. Maka kita sudah menyiapkan lahannya, sudah membuat lubang tanam, serta sudah menyediakan media tanam yang ditaruh pada lubang tanam. Dan media tanam yang akan dimasukkan di dalam lubang tanam adalah media campuran antara topsoil, kompos ataupun pupuk kandang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Kita masukkan ke dalam lubang dan biarkan sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu baru ditanam dengan bibit buah jamblang. Dan jangan lupa tutup ya dengan sisa-sisa topsoil hasil lubang tadi, kita tutup dan pastikan bibit jamblang itu tegak lurus. Dan apabila tidak tegak lurus, kita bisa menggunakan ajir untuk membantu bibit tanaman jamblang ini agar tegak lurus dengan cara ikat dengan tali rafia. Setelah kita tanam, jangan lupa siram ya sekitar media tanamnya, lalu kita jaga. Langkah yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa dilakukan dengan penyiraman yang secara rutin, bisa 1-2 kali sehari. Kemudian apabila memang kering, bisa lebih dari dosis tadi ya. Pemeliharaan yang kedua bisa dilakukan dengan pemupukan dan pemberian hormon perangsang buah ya. Pemupukan dilakukan agar nutrisi tanaman dipenuhi. Pemupukan ini rutin dilakukan 1 bulan sekali. Pemupukan dapat menggunakan NPK maupun kompos atau pupuk kandang, dan perangsangnya bisa menggunakan POC, zat perangsang buah. Misalkan tadi ya, POC BMW kurang lebih 1 sendok teh dicampur dosisnya 3 totok POC per 15 liter air untuk sebagai hormon perangsang buah. Pemeliharaan juga dilakukan untuk penanganan penyakit dan hama seperti lalat bibit maupun ulat tanah. Ini bisa dimanfaatkan insektisida bersama dengan bahan aktif klorpirifos atau imidacloprid atau karbofuran dan bahan sejenisnya.
Ini juga ada ulat peneduk daun dan buah. Ini bisa kita berantas dengan menggunakan insektisida bahan aktif sipermetrin, beta-siflutrin, profenofos, klorpirifos, metomil, karbozulfan, lambda sihalotrin, deltametrin, klorantraniliprol, dan emamectin benzoat. Ada juga hama tungau. Ini kita bisa berantas dengan insektisida dengan bahan aktif abamectin, piridaben, klorfenapir, tetradifon, progargit, dan bahan sejenisnya. Lalat buah bisa menggunakan bahan-bahan seperti acetamiprid, spinosad, profenofos, sipermetrin, beta-siflutrin, deltametrin, malation, dan sejenisnya. Ada juga trips ya, menggunakan insektisida berbahan aktif klorpirifos, metomil, imidacloprid, sipermetrin, abamectin, dan bahan lainnya. Ada juga kutu debul ya. Kutu debul ini kita bisa manfaatkan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid, abamectin, thiamistoxam, klorfinapir, disaventiuron, dan sejenisnya. Sahabat kebun berkah, itulah beberapa hama ya, dan ada beberapa penyakit juga yang harus diberantas atau harus diwaspadai seperti layu bakteri, layu jamur, downy mildew, dan bercak daun. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan buah duet, bagaimana morfologinya, bagaimana klasifikasinya, dan tentunya bagaimana cara membudidayakannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua terkait dengan melestarikan tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Jangan lupa bahwa ketahanan pangan seiring dengan ketahanan ekologi. Maka perhatikan di sekeliling sahabat kebun berkah tanaman-tanaman yang asli dari daerah sahabat kebun berkah dan lestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Semangat.